Wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ria Damayanti, NPM 21010081018. Saya adalah mahasiswi semester 2 IAIN Metro, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Tadris Biologi. Di video kali ini saya akan menyampaikan kembali salah satu materi dari mata kuliah kimia dasar yang berjudul Stoikiometri. Stoikiometri yang mempunyai arti mengukur. Dalam ilmu kimia, stoikiometri adalah ilmu yang mempelajari kuantitas suatu zat dalam reaksi kimia. Zat-zat tersebut meliputi massa, jumlah mol, volume, dan juga jumlah partikel. Selanjutnya, hukum dasar kimia untuk stoikiometri. Ada beberapa hukum dasar kimia yang digunakan untuk stoikiometri, yaitu hukum kekekalan massa, yang menyatakan bahwa massa total suatu bahan sesudah reaksi kimia sama dengan massa total bahan sebelum reaksi. Yang kedua ada hukum perbandingan tetap yang dicetuskan oleh Joseph Prost pada tahun 1799 yang menyatakan perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa selalu tetap. Dan selanjutnya ada hukum perbandingan berganda yang dikemukakan oleh John Dalton pada tahun 1803 yang apabila ada dua unsur yang dapat membentuk lebih dari satu senyawa, perbandingan massa unsur yang satu yang bersenyawa dengan unsur lainnya tertentu massanya adalah bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya ada hukum Gay-Lussac atau yang dikenal juga dengan hukum perbandingan volume dicetuskan oleh ilmuwan asal Prancis yaitu Joseph Gay-Lussac. Berdasarkan penelitiannya, Lussac mengambil kesimpulan bahwa perubahan volume gas dipengaruhi oleh suhu dan tekanan. Dan yang terakhir ada hipotesis Avogadro yang melengkapi hukum dasar kimia yang digunakan untuk stoikiometri yang menyatakan bahwa partikel unsur tidak selalu berupa atom yang berdiri sendiri, melainkan bisa berbentuk molekul unsur. Selanjutnya ada jenis-jenis stoikiometri kimia. Stoikiometri reaksi membahas tentang hubungan kuantitatif antara zat yang terlibat dalam suatu reaksi kimia. Selanjutnya ada stoikiometri komposisi yang membahas tentang hubungan kuantitatif massa atau jumlah zat antar unsur dalam suatu senyawa. Dan yang terakhir ada stoikiometri gas yang berkaitan dengan reaksi kimia yang melibatkan gas di mana gas pada suhu, tekanan, dan volume tertentu dianggap sebagai gas ideal. Selanjutnya ada konsep-konsep kimia. Yang pertama ada massa atom relatif atau AR yang merupakan perbandingan massa suatu atom dengan 1/12 kali massa suatu atom isotop karbon 12 atau C12. Yang kedua ada massa molekul relatif atau MR. Berbeda dengan atom relatif, massa molekul relatif digunakan untuk mencari perbandingan massa suatu molekul senyawa dengan 1/12 kali massa satu atom isotop karbon 12 atau C12. Selanjutnya ada konsep mol. Dalam konsep mol, suatu zat dinyatakan sebagai banyaknya zat tersebut yang mengandung 6,02 dikali 1023 buah partikel. Hubungan mol dan jumlah partikel tersebut ditetapkan sesuai hipotesis Avogadro. Molaritas adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap 1 liter larutan. Pengertian mol dan jumlah partikel. Mol merupakan jumlah tertentu untuk menyatakan banyaknya suatu zat yang berukuran mikroskopis atau berukuran kecil. Suatu mol menunjukkan banyaknya partikel yang terkandung dalam suatu zat yang jumlahnya sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C12. Selanjutnya ada kemolaran. Kemolaran adalah banyaknya mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Harga kemolaran dapat kita tentukan dengan menghitung mol zat terlarut dan volume terlarut. Selanjutnya ada massa molar. Massa molar adalah massa 1 mol zat sebanyak AR unsurnya atau MR senyawanya yang dinyatakan dalam gram atau mol. Volume. Selanjutnya ada volume molar gas. Volume molar adalah penentuan mol suatu zat yang berfasa gas dan keadaan standar yaitu suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Yang selanjutnya ada perhitungan kimia adalah aplikasi dari hukum-hukum dasar kimia.
Dengan perhitungan kimia, kita dapat menghitung jumlah zat-zat yang bereaksi dan hasil reaksi. Hukum dasar perhitungan kimia meliputi hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier yang menyatakan massa dari sistem tertutup akan konstan walaupun di dalam sistem itu sendiri terjadi berbagai macam proses. Selanjutnya ada hukum perbandingan tetap atau hukum Proust yang menyatakan bahwa suatu senyawa kimia terdiri atas unsur-unsur dengan perbandingan massa yang sama. Dengan kata lain, setiap sampel pada suatu senyawa mempunyai komposisi unsur yang tetap. Yang ketiga ada hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton yang menyatakan bahwa jika dua unsur bereaksi dan kemudian membentuk dua atau lebih senyawa, maka perbandingan berat salah satu unsur yang bereaksi dengan berat tertentu dari unsur yang lain pada kedua senyawa itu selalu merupakan perbandingan bilangan bulat sederhana. Yang keempat ada hukum perbandingan volume yang menyatakan bahwa saat gas bereaksi bersama-sama menjadi gas lain dan semua volume diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka rasio antara volume gas reaktan dengan produk bisa dinyatakan dalam bilangan bulat yang sederhana. Yang terakhir ada hipotesis Avogadro yang menyatakan bahwa gas-gas mempunyai volume sama pada temperatur dan tekanan yang sama, akan memiliki jumlah partikel yang sama pula. Perhitungan kimia sederhana. Perhitungan kimia sederhana dapat diselesaikan melalui 4 langkah, yaitu yang pertama menuliskan persamaan reaksi setara atau menyetarakan persamaan reaksi, yang kedua mengubah zat yang diketahui ke dalam mol, yang ketiga menentukan mol yang ditanyakan berdasarkan perbandingan koefisien, dan yang terakhir menyesuaikan atau mengubah mol ke jumlah zat yang dibutuhkan atau ditanyakan. Demikian tadi materi yang bisa saya sampaikan dan yang saya pahami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.